Yang kemarin gue sama Zahmus di story-nya FIFA itu, lo yang naikin kan? Betul dong. Kenapa gue gak di-tag sih? Zahmus doang yang di-tag. Karena belum checklist, Pak. Nanti Iya, bener. ditanyain tuh, Siapa ini? Siapa Imam Cross ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Hazikin di Topcast, segmen podcast Top Score yang dijalankan secara semaunya. Dan kali ini tahun depan akan lebih serius nih. Gue bilang sama lu, tahun depan akan lebih serius. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu yaitu Raka Zulfikar. Wih. Gue tahu nama lengkap lu, Kak. Wah, terima kasih. KTP gue pernah pinjam KTP lu soalnya buat pinjol. Terima kasih sudah menghafalkan nama saya yang panjang itu. Jadi beliau ini adalah orang yang baru saja balik dari liputan Piala Dunia, ya. Dan dia ini adalah lu apa, Kak, posisinya, Kak? Gue bekerja sebagai freelance lah bahasanya gitu di Oke. FIFA Plus Indonesia. Jadi Oke. FIFA Plus, gue jelasin dikit aja ya. FIFA Plus intinya adalah project baru dari FIFA yang ingin memindahkan, dan ini kan FIFA.com lah bahasanya gitu. Nah mungkin dia bikin sesuatu yang bisa dibilang kekinian lah ya, gitu. Jadi mereka pengen bikin aplikasi lah ya. aplikasi atau yang berisi dengan video-video dokumenter, terus video-video yang keren-keren karena mereka kan asetnya banyak banget. Iya. Nah, mereka bingung ngeluarinnya di mana gitu. Kalau di YouTube kan mungkin punya orang lah bahasanya. Nah, akhirnya mereka bikin platform namanya FIFA Plus, dan mungkin karena Indonesia salah satu yang secara demografi itu followers dan angka view-nya banyak. Jadi salah satu bahasa di dalam platformnya, dan gua dan teman-teman gua yang di hire untuk ngurusin versi bahasa Indonesianya. Oh, jadi yang kemarin gue sama Zahmus di story-nya FIFA itu, lu yang naikin kan? Betul dong. Kenapa gue gak di-tag sih? Zahmus doang yang di-tag. Karena belum checklist, Pak. Nanti Iya, bener. ditanyain tuh, Siapa ini? Siapa Imam Cross ini? Jadi saya gak bisa. Bener, tapi gue Iya. dipin. Gue dipin. Oh, dipin. Biar aman aja. Biar aman. Kalau di checklist siapa dia? Iya, gitu? bener. Aman. Sial. Tuh, gue pengen tahu deh, kan lu ngupload di negara Indonesia doang kan? Betul. Itu gimana sih settingannya? Jadi kalau di akunnya sebenarnya ada bahasanya, namanya kita sebutnya geotag. Jadi lu hanya bisa dilihat di lokasi ketika lu di Indonesia. Jadi menggunakan koneksi Indonesia. Oh gitu. Tapi itu emang di settingan Instagram semua orang ada atau cuma di FIFA doang atau di beberapa akun? Setahu gua akun besar. Oh. Gua nggak tahu benchmarknya berapa, tapi antara akun besar atau akun checklist. Cuman waktu gua lihat juga akun di Indonesia lah yang akunnya followersnya banyak pun belum ada sih. Jadi mungkin selektif ya. Selektif. Mungkin FIFA-nya pun kerjasama sama Instagram sama Facebook. Mungkin kurang paham. yang sifatnya global kali ya? Ya, yang sifatnya global kali ya? Iya mungkin karena secara brand bisa dibilang lu ya udah bisa approach Instagramnya juga kan untuk ngurusin bla bla. Cuman itu fitur yang disediakan tapi belum semua akun dapat gitu. Betul. Tapi itu semua sih, bukan IG doang. Jadi TikTok pun ada, terus Instagram, Facebook ada semua. Jadi cuman Twitter doang yang kita belum disuruh bikin gitu. Oke. Nah, terus Kak, gue pengen tahu deh, lu gimana prosesnya bisa sampai lu yang diutus untuk berangkat ke sana? Emang ada berapa orang di Indonesia yang dari si FIFA itu? Oh, kalau disuruh berangkatnya sebenarnya gue juga baru tahunya tuh hamin sebulan kayaknya. Jadi karena memang Qatar itu tidak perlu visa satu. Jadi dadakan pun sebenarnya bisa. Nah, terus jadi dari keputusan dari ya petinggi perusahaannya lah ya, atau di FIFA-nya, bahwa akhirnya yang berangkat segini gitu. Nah, di Indonesia itu yang berangkat gue sama Tio, 2 orang. Tio. Gitu. Nah, mungkin Tio sebagai di situ statusnya sebagai ya FIFA Plus juga, cuman dia juga selain itu sebagai kreator gitu. Karena kan dia sebagai host TV juga kan. Jadi secara label dia bisa menjadi host juga gitu. Kalau guanya sebagai videographer dan konten kreatornya lah bahasanya, maksudnya untuk bikinnya lah gitu. Nah, terus selain kita ya setiap negara atau setiap language biasanya yang menjadi patokan, kayak Jepang, Korea masing-masing 2. Terus Brazil itu kan dia merepresentasikan negaranya, tapi nggak semua negara ada karena lebih ke language sih mereka base-nya. Jadi Spanyol itu perwakilan dari Spanyol, perwakilan dari Brazil, Argentina, Portugal. Dari Portugal kan gue lupa ya, kalau nggak salah Brazil, Argentina kan ada yang Portugal, ada yang Spanyol gitu lah gitu. Nah, terus Inggrisnya juga ada, terus yang unik bahasa lain, MENA. Jadi sebenarnya kalau kita kan terikat di APAC ya, Asia Pasifik.
Jadi Asia Pasifik itu timnya Korea, Jepang, Indonesia. Iya. Nah itu ada. Nah terus MENA itu kan Middle East and Africa. Itu ada Arabic apa Saudi Arabia, terus ada tim dari bukan Maroko ya, pokoknya Afrika yang utara lah tuh, yang kayak Aljazair gitu-gitu, gue lupa lah gitu. Itu yang Arabic itu yang di kalau kita streaming Yala Shoot itu kan. Betul banget. Allah. Tahu dia kalau lagi ngetik artikel itu udah kayak nulis kitab, Pak. Jadi kayak wah, gila ini keren banget gitu kan. Gue kan gak pernah ngelihat orang ngelihat keyboard tulisannya Arab. Gue unik banget gitu kayak ngelihat kitab kan, jadi kalau kita kan gitu. Jadi kayak wah, benar-benar culture shock lah buat gue gitu. Iya. Apa aja yang unik Kak selama di sana Kak? Tadi udah sempat bahas mengenai makanan ya. Gimana makanannya? Ya kalau makanan sih sebenarnya kan ya preferensi aja sih. Iya Kalau sih. kita kan lidah Indonesia ya mungkin ya lebih suka yang asin-asin atau Iya. kalau kita sebenarnya FIFA nyediain namanya dia kantin lah bahasanya. Jadi di stadion ada kantin, di Oh, itu khusus buat ya karyawan FIFA semuanya. Oh. Jadi kalau misalnya gue liputan ke stadion manapun sebenarnya basically gue bisa makan lah gitu. Jadi gue digabung nice. sama volunteer gitu. Nah terus tapi makanannya biasanya menunya nggak ganti-ganti atau kayak gantinya tuh misalnya berapa hari sekali atau ya variasinya nggak terlalu banyak lah gitu. Dan rasanya juga mungkin untuk orang Indonesia agak aneh lah gitu. Cuman kadang kalau lagi bosen atau lagi pengen ngirit ya kita kesana gitu. Cuman kalau lagi lagi pengen makan di luar ya kita hampir sama sih sebenarnya, brand-brand fast food di Indonesia yang ada di sana hampir semua ada gitu. Iya, tapi rasanya kan juga nggak sama rasa di sini cuy. Iya, at least 11-12 lah gitu. Iya. Ya paling kalau lo pengen makanan Arab pun sebenarnya masih masuk lah karena kan kita Kebab gitu ya. kebab gitu. Cuman mungkin ya kalau kita biasa makannya sambel atau apa ya gitu-gitu nggak ada aja Nggak sih. ada ya. Paling ya restoran Indonesia ada, cuman mahal lah kalau dibanding sama di Indonesia gitu. Apa yang unik Kak? Lu menemukan yang fenomena Jepang pada beres-beres di stadion itu lu ngeliat gak? Iya, jadi sebenarnya gini, menurut gue yang unik dari Piala Dunia kemarin itu adalah itu kan pertama kali Piala Dunia dimainkan di kota yang sama. Jadi lu bisa ngerasain semua kultur di dunia tuh dikumpulin dalam satu kota. Kalau biasanya kan kalau di Rusia lu dipecah ke 4 kota, 5 kota gitu. Jadi ya mungkin ada tim Afrika yang nggak ada di kota lu. Jadi lu nggak ngeliat tuh orang Afrika yang datang. Iya. Atau misalnya nggak ada tim Asia di grup lu gitu. Jadi di kota lu nggak ada orang Asia gitu. Nah, karena Doha ini semuanya main di Doha, jadi lu bisa ngeliat tuh ada orang Afrika nyanyi-nyanyi tiba-tiba di pusat kota. Atau misalnya ada juga orang Jepang yang ya maksudnya bareng-bareng gitu. Jadi yang gue lihat ya semua kultur di dunia benar-benar kumpul jadi satu di satu tempat di Doha gitu. Kan di situ ada namanya Sok Wakif kan. Sok Wakif tuh kayak sok tuh artinya pasar kan. Jadi kalau di Jakarta mungkin ya kayak Tanah Abang lah. ya Tanah Abang lah misalnya, tapi dia tempatnya banyak makanan dan lain-lain. Nah, di situ tempat kumpul setiap hari orang-orang untuk nyanyi-nyanyi terus ngenalin kultur mereka gitu. Misalnya Jepang ada yang pakai baju samurai atau apa, dia lewat jalan aja gitu. Ya kayak di duku atas gitu lah ibaratnya gitu. Jadi kayak jadi fashion show gitu. Jadi mereka juga kayak terutama kayak tim Maroko, Tunisia karena dekat kan dari Afrika Utara. Jadi hampir setiap hari sih mereka nyanyi-nyanyi terus nge-chant dengan gayanya mereka dan di situ kumpul. Dan menurut gue ya unik aja karena kan Amerika Latin, Eropa segala macem kumpulnya di sana gitu. Dan mungkin agak sedikit berbeda dengan Piala Dunia lain karena fans Eropa menurut gue yang agak kurang banyak. Yang hooligan-hooligan yang Iya, yang rusuh-rusuh itu menurut gue sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali nggak. Kalau di Rusia sempat ada yang ribut waktu itu kan di bar, di stadionnya bahkan kalau nggak salah ada yang ribut. Nah di Qatar benar-benar nggak ada sama sekali keributan. Gue lihat gue 33 hari di sana sama sekali nggak ada peristiwa yang nggak seru dalam tanda kutip disukai wartawan untuk kayak seru. Iya, wah kan lu ada butuh rusuhnya itu. segala macam. Nggak ada sama sekali. Iya. Jadi kalau gue sebagai as a FIFA ya senang-senang aja kan. Iya. Cuman mungkin sebagai wartawan yang mencari berita negatif untuk view nggak ada sama sekali sih gitu. Jadi benar-benar bersih. Dan itu kalau kita lihat misalnya 2026 USA, Kanada, Meksiko kan. Iya, 3. Nah lu tuh udah nggak bisa ngerasain tuh kultur yang di satu kota ada semua. Semuanya. Karena bisa jadi Meksiko ngerasain ada Jepang tapi nggak ada Afrikanya. Iya. Terus Amerika ngerasain nggak ada Jepangnya misalnya. Iya. Jadi itu yang menurut gue menarik di Piala Dunia kali ini gitu. Jadi satu kota doang. Tapi emang kotanya siap tuh, Kak. Menurut lo, ada kekurangan-kekurangan gak sih si Qatar ini sebagai Jadi kalau penyelenggara? ditanya siap banget sih. Siap Jadi banget. semuanya udah terstruktur dengan baik gitu. Maksudnya secara event, jadi kayak kota yang dibangun buat event gitu. Oke. Ya kan gue pasti kalau naik Uber lah gitu, naik online itu ngobrol sama orang situnya kan gimana segala macam. Ya ini semua dibangun buat Piala Dunia lah. Lu lihat setengahnya doang lah ini untuk sebelum ada Piala Dunia setengahnya doang gitu. Oh. Jalan-jalanan masih banyak yang belum ada, hotel-hotel belum ada gitu.
justru pertanyaannya bukan mereka siap apa enggak, tapi after Piala Dunia mereka mau ngapain. Iya, gitu. Karena benar sih. sepi banget pasti. Iya sih, benar Kemarin sih. gue lihat yang di pusat kotanya aja tuh ada yang videoin kayak ada orang Qatar gitu. Terus dia upload di TikTok kayak gue kangen suasana sebulan yang lalu ketika di jalanan ini benar-benar nggak bisa lewat gitu. Ya emang pertanyaannya bukan mereka siap. Kalau lu tanya siap banget. Benar-benar semuanya lah, stadionnya, terus infrastruktur kayak transportasi, makanan, hotel, semua. Menurut gue nggak ada yang minus lah gitu. Cuman justru karena kita orang, ya maksudnya Indonesia gitu, mikirin kayak lah, kalau misalnya habis event kan, kalau di kita mungkin dipakai buat Liga 1 atau Iya. apa gitu kan. Kalau Konser. mereka konser atau bahkan acara sekolah misalnya, Partai, stadionnya, acara partai. gitu. Kalau mereka malah bingung kayak diapain lagi ya stadion atau hotelnya bahkan. Katanya gitu. katanya dihancurin kan? Cuma satu. Cuma satu yang Cuma dihancurin. satu. Oh. Mereka kan total ada 11 kalau nggak salah, 10, 9 lupa gue. Cuman yang stadium 974 itu yang akan dihancurin dan akan disumbangkan ke negara yang membutuhkan stadion. Gimana cara ngancurin ya? Kayak Lego kali ya? Iya, jadi kan dia kontainer doang kan. Anjir. Jadi cuma diangkat-angkat Gila. doang, terus besi-besinya dicopot-copotin, dikirim ke negara yang membutuhkan, terus di rebuild lagi. Kirim Depok nggak punya stadion. Stadion Merpati jelek banget. Kirimnya ke Depok. Tapi yang ya mungkin kalau udah dikasih pun PR yang negara yang menerimanya kan yang akan PR karena lu harus ngerawat. Ya kalau ngerawat ya itu kewajiban. Iya, PR kan nanti berarti ada ininya. Kalau Lego kan lu ada buku ininya. Oh iya, buku panduan. Buku Ini panduan. masangnya gimana nih? Ditempelin stiker dia mestinya kemana nih? Kalau Iya, salah iya. PR banget itu. Kemarin gue lihat story-nya Raka. Jadi dia bilang tahun berapa lu Kak? 2012 katanya lu posting bahwa dulu pengen banget kerja di tiap hari yang ngurusin sepak bola lah ya. Jadi lu pernah menyangka lu bakal, nggak tahu sih kan, lu memang salah satu yang cemerlang lah di industri Amin. industri sepak bola gitu ya, Amin. gua anggap ya. Udah lu di bola lop dulunya ya kan, Amin, ya. ngeliput-liput apa semua segala Iya. macam. Lu segala pernah kemana? Ke Jerman segala kan lu ya? Spanyol. Spanyol ya. Nah, jadi apakah ini memang jadi salah satu yang lu cita-citakan dari dulu atau gimana Kak? Ini biar para penonton yang gabut. Tapi itu kalau ada yang motivasi bisa di-post di TikTok gitu kan? Iya itu maksud gua. Tapi biasanya kalau yang posting top score nggak FYP, nggak FYP. biasanya orang lain. Orang lain, Iya begitu biasa. Aduh, ya sebenarnya sih kalau bicara pas banget lah momennya 10 tahun lalu. Gue kan 10 tahun lalu tuh lulus sekolah ya, SMA gitu. Nah terus ya kondisinya gue juga bukan anak yang gimana ya, suka maksudnya gue nggak kepikiran kuliah sih saat itu karena SMA aja gue sebenarnya udah kerja sih. Waktu itu kan gue mengawali karir desain grafis kan. Oh. Jadi gue belajar desain, terus ya diajarin sama guru gue lah saat itu Pak Yudika, terus untuk nah gue udah lu sampingan aja sama gue gitu. Oh, Dan gue waktu itu udah bisa nyicil motor lah, bahasa anak SMA nyicil motor udah wah banget kan. keren banget lah itu. Terus ya setelah saat itu tuh gue mikir gue udah gak perlu sekolah lagi kan, maksud gue ngapain gue kuliah lagi gitu. Dan pada akhirnya saat itu gue cuma mikir kayak wah ini kalau misalnya saat itu kayak apa sih, tabloid bola ya yang paling tabloid bola atau Lensor, Top tapi score top score ini masih ada ya nggak? Masih ada nggak? Mas Yuke kan. Iya Mas Yuke. Masih ada nggak saat itu? Ada lah Masih ada ya? Masih ada. Koran-koran soccer ya gitu. Iya soccer. Jadi kayak mindset gue ini mereka moto-moto atau nulis atau apapun kayak setiap hari ngomongin bola kayaknya enak gitu. Tapi salah satu yang paling gue pengen tuh TV kayaknya ya, karena ngelihat One Stop Football, Lensa Olahraga gitu-gitu Itu kan. karena hostnya cantik loh. Iya betul banget. Setiap Sabtu, Siapa? setiap pagi. Terry Putri ya, Iya. favorit Siapa banget. satu lagi Franda Iya. gitu kan. Iya. Masa-masa muda kita lah ya. Ya jadi saat itu yang menjadi manifest gue lah gitu, untuk kayak gue kayaknya bisa kerja di sini. Cuman kan bingung ya, maksudnya gue nggak ada keahlian dan keahlian gue desain grafis. Nah beruntungnya gue adalah mungkin pergantian zaman ketika desain grafis dibutuhkan di dunia sepak bola sih, karena akun media atau akun klub sepak bola ternyata membutuhkan desain grafis untuk merepresentasikan sebuah desain. Iya. Itu udah mulai-mulai tuh Iya. kayak poster-poster pemain Iya. dijadiin wallpaper, terus Karena berkembangnya sosial media sih. Ya kan? dan gue beruntung banget lah bahwa pekerjaan gue saat itu desain grafis ternyata dibutuhkan gitu. Nah makanya waktu 2013 gue ditawarin ke Bola Lop saat itu Oh, sebagai, lu jadi nggak kuliah Kak? enggak langsung. Gokil. Jadi gue udah internship, terus Gokil. langsung ditawarin ke Bola Lop internship di sana kayak cuma 6 bulan, gue langsung jadi kartap tuh 2013. Tuh Bola Lop masih 3 orang 4 orang lah waktu itu gitu. Jadi Iya, dari iya. awal lah gitu. Lu masih goalnya via live tweet ya? Masih live tweet, masih. Gue ngikutin tuh. Aduh masih lawet. Tapi itu zaman Twitter emang lagi hype-hype ya 2013 2014 kan? Iya. Ya jadi Terus emang lanjut, maksudnya lanjut.
dari saat itu tuh ya masih BlackBerry segala macem lah gitu. Iya, Jadi iya, iya. maksud gue ketika situ ya gue udah living the dream sih. Aduh, akhirnya gue kerja di Bolop. Cuman saat itu yang ngebuat gue berada di posisi ini sih, gue nggak mau jadi desain grafis sih, Mam. Jadi kayak kalau gue jadi desain grafis kayak gue nggak bisa kemana-mana gitu. Gue mikirnya gitu kan, karena Iya, desain iya. grafis kan di belakang layar kan. Iya. Ya ada desain apa namanya upload segala macam Iya, gitu. iya. desain segala Lu butuh laptop untuk Iya. Iya, gitu. mengerjakan sesuatu lah. Jadi lu harus bekerja di salah satu titik gitu dan nggak bisa mobile lah ibaratnya. benar itu. Dan pada akhirnya gue mikir gini, ada titik di mana gue ke lapangan gitu, terus gue diomelin sama atasan gue saat itu, karena gue pengen nonton bola kan, Mam. Gitu. Oh iya. Nonton bola, nonton futsal, terus gue diomelin, gitu. Lu kan desain grafis bro, gitu. Ngapain lu? Ngapain lu ke lapangan, gitu. Gue hire lu sebagai desain grafis gitu. Iya. Terus gue bilang, udah gue telan aja lah gitu. Iya kan namanya bawahan Iya, kita udah, kacung maaf, kampret maaf, lah ibaratnya. Iya, maaf Pak. Ampun, gitu. ampun, Gan. Ampun Pak. Gitu. Tapi gue bandel, Mam. Jadi kayak kalau misalnya ada waktu itu kan wartawan gitu, Bang Ical atau Bang Goro gitu lagi liputan, gue ngikut aja gitu, moto segala macam. Meskipun itu bukan pekerjaan gue. Iya. Gitu. Akhirnya ya jalan segala macam ya. Gue mulai menekuni dunia konten selain desain itu ya di saat-saat di Bolalop. Jadi gue waktu itu gue ngotot bikin Instagram 2014. Waktu semuanya belum pada bikin Instagram lah gitu. Makanya salah satu yang ibaratnya followernya tinggi di futsal ya, sebelum kita bikin F-Bola yang bikin M-Football itu di apa namanya awal-awal futsal dan football kita bikin lah di Bolalop gitu untuk bikin konten-kontennya gitu. Ya di situ udah mulai berkembang karena kan dulu belum ada video-video gitu, Mam. Iya. Gitu. Ketika gue bikin Instagram Foto doang lah ya. Ya foto lah gitu. Terus ya dari foto terus kita mengarah ke video segala macam ya gue belajar sendiri sih, Mam. Jadi nggak ada yang ngajarin gitu, dan gue beruntung punya tim saat itu yang emang bisa apa namanya bareng-bareng lah gitu belajar. Jadi emang sarana belajar juga sih Bolalop saat itu, udah ngembangin, kita lihat di Eropa klub bikin apa segala macam. Jadi kita keep up sama tren segala macam. Ya gue berangkatnya dari situ lah gitu. Jadi akhirnya ya jalan. Berapa tahun tuh, Kak? 2013 berarti gue sampai 2019 lah. Berarti 7 tahun ya. Gokil. 8 tahun sampai terakhir gua resign di Bolalop itu timnya udah 24 lebih lah gitu. Jadi udah nge-pack banget, terus gue butuh tantangan, jadi gua harus resign saat itu gitu. Makanya tapi sempat gua side job juga kan di Persija gitu-gitu. Jadi akhirnya ngarah ke sana gitu, karena gua kenal orang terus. Bener. Ya makanya tadi gue bilang kalau gua sebagai desain grafis doang kayaknya gue di belakang layar kan. Tapi kayaknya gua harus keluar nih gitu. Makanya waktu itu gua kenal wartawan, kenal manajer-manajer dari klub-klub bola gitu. Jadi akhirnya mau gak lu megang sosmed, mau gak lu ini segala macam gitu. Jadi akhirnya berkembangnya karena link aja sih gitu. Karena kita punya link terus lu yang lu kerjain semua beres. itu. Ya lu punya link juga, kalau lu kerjaan yang gak beres mana dipercaya, Kak? Iya benar, tapi ya modal semangat aja sih, Mam, sebenarnya. Maksudnya kalau orang kan misalnya lu sarjana apa, komunikasi atau sarjana konten gitu. Cuman apa yang gue lakukan selama ini kan ya ibaratnya survive-nya karena gue berusaha dan bekerja keras aja gitu. Nggak ada yang lu karena ini sih karena lu S1 di Singapura atau apa gitu. Tapi alhamdulillah karena gue selama ini cuman karena kerja keras gue gitu, karena belajar aja gitu. Setiap malam explore video bikinnya kayak gini gitu. Meskipun gue nggak pakai ya gitu, tapi pentingnya kan kita tahu kan gitu. Terus akhirnya kan lu kan tadi kan milih desainer. Apa yang membuat lu kayaknya kan gue nggak bisa jadi desainer nih? Apa posisi apa yang lu incar? Produser kah? Atau apakah gitu? Atau video editor kah? Jadi gue gini, yang sepanjang perjalanan gue mikirnya gini, bahwa kalau gue nggak tahu ya ini network karena gue anak pertama kali ya. Terus di sekolah gue suka jadi ketua kelas gitu, gitu-gitu. Jadi ambi-ambi kayak gitu ya? Iya, jadi kayak leadership gue agak-agak lumayan lah ya. gitu, ada gitu. Jadi pengen ngatur orang gitu, Mam. Nah, di situ yang ngebuat gue kayak kalau gue jadi desain doang nih, gue nggak bisa bisa jadi supervisi mereka lah gitu. Nah, akhirnya gue belajar video, gue belajar foto sendiri, gue belajar nulis. Itu sekedar tahu doang, Mam. Supaya ketika nanti gue brief mereka, lu tahu teknisnya. Gue tahu teknisnya. Jadi gue meskipun sedikit gitu ya. Meskipun sedikit. Jadi gue nggak ngasal. Lu foto gitu doang nggak bisa lu. Iya. Bahaya tuh lu. Ntar di bawahan lu nanya, kayak lu bisa ya bos gitu kan. Anak zaman sekarang kan gitu. Speednya berapa bos emang? ISO-nya berapa? Gak tahu. Kan malu sendiri kan. Makanya gue bilang kayak hati-hati di situ kan. Makanya gue pelajarin semua. Ketika gue tahu. Nah itu mungkin poin plus gue gitu. Akhirnya gue tahu semua gitu. Mungkin gue kalau diadu video gue ya nggak seberapa. Foto gue apalagi gitu kan. Dibanding
Yang lain desain gue mungkin juga udah jarang megang, tapi kebetulan gue bisa semuanya. Iya, Gitu. lu generalis lah. Iya, nah akhirnya gue menggabungkan itu, terus mungkin mengkombinasikan dengan sifat leadership gue, dan akhirnya di situ terbangun bahwa gue nge-supervisi waktu di bola lob gitu. Ya. Dengan kondisi gue paling muda saat itu Mam gitu. Oh. Sebelum jadi tim ya, jadi gue paling muda, tim gue di atas gue semua umurnya gitu, dan untuk dapat respect mereka kan susah. Susah. Mam. Ini anak kecil ngapain gitu, Iya. ngatur-ngatur gue gitu. Untuk dapetin respect orang yang lebih tua, kerjaan lu harus lebih baik di antara mereka. Betul. Dan harus lebih capek di antara mereka. Betul. Supaya dia respect. Betul. Kalau lu nggak lebih capek di antara mereka, Nggak bisa. dia yang mayamin. Tapi lu benar poin lu benar bahwa lu harus lebih capek. Bener. Lu harus lebih capek. Kalau Harus lu lebih capek. lu di mata mereka lu nggak lebih capek atau lu nggak lebih berkorban, mereka nggak akan Respect. respect sama lu. Lu aja Nggak akan lebih respect. enak kerjaannya. Bener, ngapain lu bener, ngatur-ngatur gua? bener. Kan nanti ada kata-kata gini, lu nyuruh-nyuruh doang. Betul. Iya. Kerjaan lu ngapain kan gitu. Iya, iya. Nah, kalau ada bukti bahwa lu lebih capek, kerja Iya. lu lebih ini segala macam, dia Itu, respect. Betul. Nah, itu Betul. aja sih. Dan itu poinnya bahwa gue waktu zaman di bola lob, karena gue masih bujang ya waktu itu, hampir nggak pernah libur gue Mam, Sabtu Minggu. Jadi gue sebenarnya sempat kuliah. Jadi udah jalan bola lob, terus gue disuruh bokap, udahlah cobalah kuliah, cobalah nak gitu kan. Ya udahlah gue coba demi orang tua gue gitu. Gue coba 3 bulan. Gue kuliah karyawan gitu. Oke. Gue masuk, telat mulu Mam. Karena kan Sabtu Minggu tuh enak Kan- banget tidur gitu. Tapi kan Sabtu Minggu liganya lagi mulai, Pak. Itu salah satunya. Ya. Satu PFL, kedua ketika gue kuliah itu kadang gue nobar kan. Kita Oh, sebagai iya. fans Manchester United Oh, iya. di saat itu yang sedang gonjang-ganjing setelah Sir Alex Ferguson kan kayaknya Lagi seru ya. membutuhkan semangat Iya, gitu. perlu didukung banget Perlu kayaknya didukung gitu. banget Perlu ya. didukung banget. Kayak David Moyes tuh perlu disupport gitu. Akhirnya gue Sabtu tuh nobar sampai pagi gitu. Nah Iya. akhirnya gue mikir, gue udah bilang Pah nggak bisa kuliah gitu. Salah satunya ya kenapa gue nobar? Karena gue komunitas itu salah satu jalan gue untuk Bener. ketemu orang. Networking gitu. lu. Networking gue di situ. Bener. Gitu. Ketemu brand, ketemu media, ketemu orang. Bener. Jadi ya akhirnya gue korbankan kuliah gue 3 bulan, pas mau UTS gue keluar gitu. Karena kalau UTS bayar lagi kan. Terus gue Iya, bilang bener. gue bayar 2 juta lagi nih daripada gue ntar keluarnya pas UAS 2 Iya. juta gue angus. Jadi gue langsung keluar gitu. Bener. Daripada gua harus bayar 2 juta dulu, mending keluar Iya, aja kan. mending keluar aja gitu. Akhirnya gue udah cuman bayar uang masuk doang waktu itu. Oke. Akhirnya gue langsung keluar gitu. Dan ya pilihan tepat lah saat itu gitu. Iya. Bahwa gue nggak nerusin kuliah gitu. Nah, ini sebenarnya gini juga, ini harus digarisbawahi sama teman-teman semua bahwa yang nggak kuliah dan beres kayak Raka cuma sedikit. Jangan sampai yang nonton nih. Benar. Tapi kan poinnya adalah bukan karena gue malas, tapi ada yang dikorbankan. Bener. Nah, ini takutnya orang kan multi Benar, persepsi, Kak. benar. Jangan ada anggapan bahwa dia Raka aja bisa. Benar, Atau jangan. lu ngomong sama Bill Gates bisa nggak kuliah, Steve Jobs Benar. bisa nggak, lu salah besar kalau Jangan, bilang kayak begitu. Gak Nah, semua orang sama juga. Gak semua orang sama, dan Raka ini dapat momennya, dapat waktunya, dan tahu cara ngolahnya, yaitu networking. Benar. Networking lu adalah raja lu saat itu Iya. dibanding teori-teori kuliah kan? Benar banget. Benar. Nah, makanya jangan begitu ya, kalau bisa kuliah aja, Kak. Kuliah. Ya sayang kalau misalnya gini, bapak lu ibaratnya mau bayarin lu gitu. Iya. Ya manfaatin lah. Iya, benar. Sayang kalau misalnya itu ibaratnya penting lah ya, satu penting lah. Jangan ini gue nyontoin yang benar nih. Iya, Oh, iya. ah, ini kayaknya bagus nih. nggak kuliah nih. Iya. Jangan. Iya, makanya agak hati-hati nih. Iya, benar. Takutnya kan ya lu tahu anak-anak Iya, salah mispersepsi. bener. Itu aja nggak kuliah tuh. Iya bener. Kerja di FIFA tapi nggak kuliah katanya. Bener. Nah, terus balik lagi kayak tadi. Abis itu kan lu resign dari bola lob kan. Terus ini gue sedikit informasi buat teman-teman semua. Raka ini adalah sekarang adalah co-founder berarti ya, atau Co-founder kata yang tepat. ya co-founder dari Rank Sport. Rank Sport buat teman-teman yang tahu, Rank Sport juga salah satu toko yang sosial media juga bagus banget gitu ya. Amin. Bahkan tahun ini menurut gue bagusan Rank Sport sosial media dibanding kita. Jangan gitu dong. Saya nggak enak ini. Tapi Top Score menjadi panutan kita juga pasti. Setiap hari Top Score bikin apa? Kita jangan ketinggalan dari Top Score. Iya. Nah, Raka abis itu dari bola lob lu bikin toko ya, Kak ya? Jadi halus dulu gua. Oh iya, halus dulu. Halus Futsal Club. Satu musim. Satu musim. Musim. Pas pandemi gue berhenti. Jadi direktur teknik ya? Iya, jadi sebenarnya Gimana tuh, Kak? Ceritain, Kak. Jadi gue sampai di titik di mana gue bosen sama hierarki perusahaan yang kalau gue minta A udah susah lah. Ya. Birokrasinya udah gue nggak suka. Jadi Birokrasi. gue nggak menyalahkan sistem saat itu, tapi guanya yang udah nggak cocok. lah, Bener. Itu sistem perusahaan adalah sistem Iya. perusahaan. It's okay gitu. Tapi guanya yang nggak cocok. Bener. Akhirnya gue resign dengan sangat susah untuk resign gitu kan. Terus ya karena mereka ngerasa kan gue yang ngebangun juga kan Iya, gitu. iya. Nah akhirnya gue mikir gue harus gini. Gue waktu itu mikirnya di futsal sih.
bahwa di futsal gue udah kerja di media. Yang belum itu adalah gue di klub. Iya. Gitu. Nah, gue harus cari pekerjaan selain media saat itu gitu. Terus abis gue resign, terus gue libur dulu tuh sebulan. Jadi jujurnya gue emang udah ada opsi lah untuk pekerjaan gitu. Maksudnya gue udah nanya, di sini ada pekerjaan gak? Bisa nih lu lamar, di sini ada pekerjaan. Bisa nih lu lamar. Gak mungkin lah lu gak punya opsi, orang lu bisa. Gak berani Jiwa gua, survival lu gak mungkin. Gak mungkin. Tapi saat itu gue jujur, jadi gue udah nikah. Nah gue belum honeymoon selama setahun lebih. Karena waktu itu gue langsung kerja kalau gak salah liga apa gitu. Jadi gue udah bilang ke bini gue, kita nggak bisa honeymoon. Nah, abis resign gue udah janji sama dia bahwa kita mau jalan-jalan lah gitu, bulan madu lah gitu. Terus, nah abis itu sambil bulan madu gue sambil mikir-mikir gue mau ngelamar yang mana segala macem. Terus mengambil beberapa pilihan lah. Nah, alhamdulillah waktu itu Haji Tirta owner Halus, abis gue pulang dari honeymoon tuh langsung ngajak gue gitu untuk ketemu gitu. Nah terus salah satu faktor terbesarnya juga kan di sana ada BBS kan gitu, bahwa ya gue deket lah sama Bayu gitu. Jadi logonya aja lo yang bikinin deh. Alhamdulillah. Gokil. Gitu. Dapat royalti gak sih lu, Kak? Penasaran gue. Itu sebagai bentuk pertemanan abadi ya gitu sama ya? BBS. Gak usah gitu-gitu lah ya. Kayak cincin lu ditaruh di sini, dia pakai cincin gitu lah. Kalau dia lupa, lu inget gak yang dulu bikin logo lu siapa? Jadi ya sebenarnya harusnya minta royalti cuman. Maksud gue itu karena nggak ada ukurannya. Pertemanan kita kan harus saling menguntungkan. Benar. Terus ya akhirnya pada saat itu ngobrol segala macam. Terus gue cuma bilang bahwa gue di sini bukan mau desain, bukan mau konten, tapi ngurus tim. Karena kalau konten gue udah jalan selama 8 tahun gitu. Tapi gue ngurus tim. Alhamdulillah dikasih mandat lah. Nah sebenarnya mungkin pekerjaan gue lebih banyak jadi manajer sih sebenarnya. Cuman kondisinya waktu itu posisi manajer udah ada di adenya owner. Jadi gue ngakalin aja sebenarnya bahwa gue jadi direktur teknik itu supaya gue ada di bench sih, Mam. Karena gue pengen ngerasain gue nonton liga 6 tahun, gue nggak pernah di bench. Jadi perwakilan tim deg-degannya itu nggak pernah ada gitu. Akhirnya gue ngakalin supaya itu ya, meskipun secara pekerjaan gue sedikit banyak bantu coach kayak ya. Karena pekerjaan gue kan nggak banyak saat itu, jadi gue bantu-bantu edit sama coach BW dan yoga saat itu. Jadi ya bertiga lah ngomongin futsal buat tim segala macam gitu. Terus jalan setahun kayak baru banget bikin tim lah gitu, karena mungkin targetnya musim depannya. Kepotong pandemi gitu. Apalagi owner saat itu kan memang secara operasional dan lain-lain kan perusahaan pribadinya dia pasti kena dampak kan gitu. Nah terus akhirnya gue memutuskan di bulan April gue resign. Gue bilang daripada lu terlalu berat gaji gue gitu, sementara gue pun gak kerja karena liga kan gak tahu kapan, itu setahun lebih loh, Mam. Dan gue mikirnya cuma berapa bulan, tapi setelah gue lihat liga IPL berhenti gitu, mungkin liga futsal tuh liga terakhir yang bakal jalan karena pasti liga 1 dulu segala macam. Akhirnya gue memutuskan untuk resign supaya gak memberatkan manajemen lah untuk gaji gue gitu. Dan saat itu liganya belum selesai kan? Kurang satu, halusnya udah selesai bagusnya. Jadi gue tuh terakhir main di Purwokerto gitu. Dan ya yang maksudnya secara gue tanggung jawab gue udah beres. Gajian anak udah beres. Terus ya semualah udah gue tuntaskan. Jadi untuk resign aman. Kecuali gue di grup B tuh. Nah grup B masih main satu kali. Mungkin gue masih ada gantung-gantung. Cuman alhamdulillah gue udah beres, jadi gue bisa lebih tenang lah untuk ninggal gitu. Ya di sana gue lebih ngurusin tim aja sih, karena ya gue perlu dapat ilmu kan, kayak berapa biaya klub per tahun. Kan kalau misalnya gue di media gue cuma gini, liga berapa sih habisnya gitu. Iya gitu doang. 2M, 3M. Secara menyeluruh. Masa sih 2M, 3M? Lu gak tahu detail tiketnya. Iya benar banget. Gak tahu detail gajinya, makannya. Apalagi sih biayanya gitu. Ternyata pas gue di dalam ya, gue dari A sampai Z jadi tahu. Jadi ilmu baru lagi buat gue. Meskipun gue nanti gak balik ke klub, 1 tahun gue di Halus tuh benar-benar dapat banyak banget ilmu buat gue, terutama di dunia futsal gitu. Ya terutama dari cara pengurusan ya, bagaimana sport management itu penting buat sebuah klub meskipun lu cuman klub futsal gitu. Dan ya itu menjadi ilmu lagi lah, setahun yang menurut gue pendek tapi banyak banget ilmu buat gue untuk kedepannya gitu. Kurang lebih akhirnya gue resign. Ya tadi nyambung ke rank sport yang lo bilang bahwa di 2020 ya, bulan April Mei itu ya gue ketemu partner gue, Yopi Budiawan gitu. Nah dia saat itu udah punya rank sport yang di dari 2018 ya dia? Oh enggak 2019 ya kalau nggak salah. Oh 2019 ya? Iya nggak begitu lama sebenarnya. Jadi dia bangun di Green Lake City itu gitu. Terus tapi dia punya
kebetulan punya visi yang sama lah gitu untuk ngembangin mungkin Untuk ngalahin top score lah ya. Waduh. Jauh sekali. Makanya kita tidak terlalu banyak terlalu berdekatan dengan top score. Tidak nyinggung ya. Serem sekali kalau udah. Bisa aja. Lanjut Kak. Ya makanya ya saat itu ya sebenarnya fun fact-nya adalah gue sebenarnya udah ketemu Bos Imam sama Bos Aryo. Iya benar. Udah nanya-nanya. Coba guru gua ini sebenarnya gitu. Kita ketemu di Citos ya waktu itu. Kita di Citos. Dan itu salah satu hal yang gue sesalin sih. Kenapa gue nggak anjir? Kenapa nggak dulu Raka gue approve aja gitu ya? Tapi Aryo jawabannya gini, Mam. Kalau Raka di approve zaman dulu dan sekarang bisa jadi juga kita nggak cocok sama dia, kata Aryo gitu. Bener. Oh bener juga kan, itu udah suratan takdir kan? Iya benar. Juga benar, dan toh gue lihat lo sekarang oke banget di rank sport, ya udah biar kan dunia ini butuh keseimbangan. Iya keseimbangan gitu. Ya makanya gue senang-senang aja ketika maksudnya saat itu kan gue nyari ilmu lah, karena kan jujur gue ke Brandon, gue cuman anak yang gak tahu arah gitu, kayak gue arah angin aja gitu, kayak cari ilmu lah bahasanya. Karena kan gue kebanyakan cari ilmu aja karena gue belum tahu kan, penasaran. Kayak gue ke tempat futsal gitu, ke klub futsal, posisi gue tuh kerja sambil cari ilmu kan. Sama tuh ketika gue ketemu Bos Andre Brandon gitu. Jadi gue di sana cuman ngobrol sama dia seharian gitu. Oh gini. Nah akhirnya pas ada tawaran untuk gabung ke rank gitu. Nah itu gue nggak mau menyia-nyiakan gitu. Dan pas gue tanya dia visinya seperti apa segala macam, akhirnya match bahwa mungkin dia secara ilmu bisnis di atas gue karena dia duluan kan gitu. Tapi mungkin dia nggak punya apa yang gue punya kan, kayak secara ilmu mungkin konten, marketing segala macam. Akhirnya kita combine, ya akhirnya jadi rank sport yang sekarang gitu. Jadi gue sama dia secara berdua gimana kita bangun tim yang solid segala macam gitu, dan akhirnya ya kebentuk rank sampai sekarang gitu. Dan ya maksudnya slow but sure lah kita 8 cabang ya Kak? Udah 8 alhamdulillah gitu. Ya apa namanya, mungkin ya tahun depan ya harusnya nambah lah gitu. Ya gue udah tahu bocorannya berapa. Pak Wanto yang ngomong langsung ke gue. Bukan gue nyari tahu. Dia cerita. Tapi kayaknya kalau kita Jakarta dulu sih, karena Iya dia juga kasih tahu Jabodetabek gitu. Gue pengen tahu aja lu mau buka di Depok Kak? Antara gue sama Sportways. Aduh. Gimana ya ngomongnya? Jangan Kak, agak susah Kak kalau Depok Kak. Gue kasih tahu aja. Condet masih aman lah. Iya. Tapi Depok ya pilihan terakhir gue kalau misalnya emang ya gue bukan karena top score dan sport AWC juga, cuman secara titik gue kan udah ada di Cibinong. Oh iya. Sama di Condet. Gitu. Paling lu ke Sawangan sana tuh, Parung. Parung udah ada BBS. Iya makanya gue secara titik udah emang udah nggak mantap. Cuman kayaknya masih banyak titik di tengah Jakarta yang belum gue isi kan. Bener. Paling ya ke arah sana gitu. Kayak kemarin kita Priuk tuh kan benar-benar ngisi kan. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah ibaratnya secara bisnis gue sih sebenarnya sama sih belajar sih, karena yang gue lakukan di top score lagi di rank sport bukan cuman konten, balik lagi ke hal tadi gitu, bahwa mungkin kalau konten gue bisa ngedelegasikan lah ke teman-teman yang sekarang ngerjain gitu. Cuman secara bisnis terus gue belajar bahwa gimana cara ngurus orang, terus hitungan bisnis segala macam. Itu yang gue pelajarin selama 2 tahun ini gitu. Jadi gimana caranya sebuah bisnis itu berjalan gitu. Dan ya lagi-lagi banyak ilmu yang baru banget gue dapet, banyak hitung-hitungan yang baru gue dapet segala macam, yaitu karena gue dikasih kesempatan buat gedein rank sport bareng teman-teman gue gitu. Jadi ya itu sih yang maksudnya gue sih nggak tahu ya hal apa lagi yang mesti gue pelajarin gitu, maksudnya di masa depan. Masih banyak. Makanya gitu. Dan gue nggak akan berhenti belajar. Belum belajar nuklir. Serem banget ya belajar nuklir. Gitu. Ya maksudnya banyak hal yang mesti dipelajarin dan jangan takut buat belajar sih. Ya semoga teman-teman yang mau belajar di luar sana ketemu lah orang-orang yang mau ngajarin kalian gitu. Karena gue cukup bersyukur lah untuk ketemu orang-orang yang hampir nggak pernah pelit ilmu sih. Gitu, nggak pernah tutup gitu. Maksudnya mereka selalu, oh lu mau belajar ini gitu, paling gini gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin gue dikasih rezeki yaitu orang-orang yang emang nggak pernah pelit ilmu, jadinya gue berkembang terus gitu. Betul. Nah gue ada ini nih sedikit pelajaran sebenarnya. Jadi dalam sebuah buku ya, si Steve Jobs ini atau pendirinya Apple, dia bilang bahwa ciri-ciri orang cerdas tuh ada 2. Yang pertama kemampuannya untuk zoom out. Kemampuan untuk zoom out tuh kita kan ngeliat masalah nih gini. Kalau orang punya kemampuan zoom out,
dia bisa lebih keluar lagi sehingga dia bisa ngelihat gelas lain, bisa ngelihat lu, bisa ngelihat Iwo tuh. Oke. Jadi dia kalau ada masalah nggak tertutup pada satu masalah ini doang yang mau diselesaikan, karena dia tahu efeknya kalau ini diselesaikan akan kesini, akan kesini, akan kesini, akan kesini gitu. Kemampuan zoom out. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang punya pengalaman-pengalaman unik. Jadi menurut dia orang cerdas itu harus memiliki pengalaman unik. Jadi kalau misalkan gue juga udah mulai ngerasa tumpul nih, gue jadi gila gue top score mulu, gue udah mulai ngerasa tumpul. Iya, salah satu tantangannya adalah gue bikin cabang yang banyak cari masalah kan sebenarnya, cari masalah kan bikin cabang banyak, lu pikir nggak banyak masalahnya, itu satu ya kan. Yang kedua gue lagi cari tahu nih direktur mana, orang-orang besar mana yang bisa gue bawain kopernya, gue pengen belajar aja sama dia. Gak usah dibayar gak apa-apa, tapi gue pengen belajar dari 3 bulan ngikutin aja. Terus juga gue lagi nyari pengalaman-pengalaman baru nih, kayak ngapain nih, kayak gue nih fitness ya ceritanya nih. Kan gue belum pernah seumur hidup gue fitness. Nah gue ngikutin, oke, begini fitness, oh gini kulturnya. Tapi itu masih di industri sport. Nggak seru juga sih sebenarnya, pengennya gue nyari yang lain. Nah, dua hal tersebut kalau lu nggak punya kemampuan zoom out itu agak susah memang kalau yang kemampuan zoom out, karena lu harus punya analisa berpikir yang lebih jauh. Tapi minimal pengalaman yang menarik. Nah, pengalaman yang menarik ini misalkan lu nongkrong di sawah, lu naik gunung. Nah, naik gunung gue belum pernah. Nah, gue pengen coba, biarin deh, biar inilah gitu ya. Harus. Kayak lu nih misalkan ke luar sana kan, lu pasti dapat banyak banget yang secara nggak langsung akan membuat lu lebih wise terhadap toleransi, terhadap perbedaan, pasti bikin lu lebih wise kan. Nah, Steve Jobs itu dulu ke India, dia ke India, dia bilang bahwa lu kalau mau pengalaman-pengalaman unik, lu harus belajar ke negara nomor 4 di dunia. Maksudnya nomor 4 tuh layernya tuh negara yang nggak miskin, ekonomi nggak miskin tapi nggak berkembang lah. Nah, lu harus ke negara-negara tersebut. Jadi dia milih India. Karena menurut dia kalau di India itu ya salah satunya dia juga belajar di sana, negaranya nggak maju-maju banget tapi orang-orangnya zen. Nah, dia belajar di sana. Jadi dia makanya ada yang bilang Steve Jobs itu agamanya agama orang-orang India lah ibaratnya. Gue lupa, gue takut salah kalau ngomong agama lah ya. Nah, tapi itu dua hal itu Kak. Nah, gue lihat lu pengalaman-pengalaman banyak, lu pernah ngelola klub. Gue jadi tertarik nih, gue gak apa-apa lah, gue jadi apaan kayak di klub gitu. Kan? Gue pengen tahu aja gitu, ngedukung. Bener kan, gak ada salahnya. Gue satu musim gue bilang ke istri gue, nih saya mau mengabdi di klub ini. Berapa bayarannya? Ya udah digaji top score, santai lah kan, ibarat kata gitu kan. Iya, itu gue jadi penasaran sih lagi. Oh, ini harus gue coba nih. Karena cari-cari aja sih, Mam. Bener. Karena akan membuat pandangan lu tuh berubah ya. Kayak gue kemarin di FIFA gitu misalnya. Gue jalan nih ke stadion sama orang Itali. Oh, ini orang gini, oke. Iya. Gue kerja sama orang Jepang ke stadion, orang Jepang gini gitu. Oh, gue kerja sama orang Brazil gitu ke stadion, ngobrol banyak segala macam. Oh, dia kulturnya gini dan beda-beda. Ada yang strict banget, ada yang udah santai ntar kita akalin aja. Lah kayak Indo nih gitu kan. Akal-akalin aja gitu, yang penting lu upload gitu. Nah, terus jadi kayak wah, nih beda-beda dan menurut gue itu unik banget gitu. Gue ngerasa minder. Jadi gini, Mam, ketika gue datang ke Qatar dan gue dikumpulin di satu ruangan. Ada sekitar 40-50 orang lah, orang FIFA Plus gitu, 30 dari berbagai negara dan mereka datang gitu. Terus gue kecil banget, gue ngerasa kecil gitu. Minder ya. Aduh, Indonesia nih apa nih, Cok? Gitu kan. Cok. Indonesia nih negara apa sih, mereka kan jadi negara lu nggak ada di Piala Dunia, lu ngapain di sini? Gue juga nggak kenal negara, gue kenalnya Bali biasanya gitu. Bali gitu kan. Kecil banget, gue ngerasa kecil. Terus gue jalanin gitu selama seminggu. Oh gini orang-orangnya, 2 minggu. Setelah gue pelajarin, kita tuh gak bego-bego banget gitu. Ternyata masalah bahasa aja. Terus gue ngobrol sama Tio, mungkin karena kita negara dijajah kali ya. Jadi ngerasa kecil aja gitu ketika kita kesana. Inferior. Iya, kayak lemah gitu. Padahal mah sebenarnya secara kerjaan kita setara, ya kan? Secara mungkin struktural di perusahaannya kita sama gitu. Secara skill apalagi, mungkin kita lebih bagus cara nulisnya atau cara ngeditnya tuh. Tapi mindset itu kan, dan itu ngebawa gue lebih pede lagi untuk, maksudnya ya, untuk kedepannya gitu, bahwa lu mau ketemu orang di luar negeri atau lu mau ketemu orang di sini, bahwa lu nggak perlu takut gitu untuk melakukan hal apapun, karena kan itu ketakutan gue kan, bahwa gue takut nih salah, atau gue takut nih ngecewain teman gue nih orang Itali gitu, apa gue ngeditnya salah atau apa gitu. Tapi setelah gue jalanin, nggak ada yang perlu gue takutin sebenarnya gitu, dan itu ngebawa gue, ya maksudnya yang gue bilang kemarin caption gue adalah itu, menurut gue ilmu paling mahal buat gue di Qatar adalah ya gue ngerasa bahwa ya gue pribadi gitu nggak perlu minder lagi, karena sekarang gue udah kerja sama mereka yang selama ini gue takut sekali untuk memuaskan mereka lah gitu, bahwa Raka nih bisa ngedit gak sih, atau bisa ngambil video gak sih, atau bisa bikin konten yang bagus gak sih. Ternyata
yang gue post gitu atau gue yang bikin kontennya gitu di TikTok segala macam, angkanya pun nggak kalah gitu. Jadi gue ngerasa, wah alhamdulillah berarti gue bisa gitu. Dan menurut gue itu menjadi pegangan banget buat gue ke depannya bahwa ini aja bisa gue taklukkan gitu. Apalagi yang maksudnya yang levelnya mungkin di bawah ini secara pressure ya gitu. Benar. Nah, ya itu juga jadi hal yang menarik sebenarnya buat para viewers ya kalau pada mau nonton ya. Dan pada mau mengambil hikmah bahwa yang Raka lakukan ini contoh bahwa teman-teman itu saat ada opportunity sikat aja ya Kak. Sikat aja. Gimana lu gak bisa nolak opportunity cuy. Dan kalau ada kata-kata bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali sebenarnya benar. Tapi ya begitu datang ya lu pastikan yang pertama lu ambil sehingga yang kedua juga lu ambil. Benar. Gitu dan yang kedua tidak tersia-siakan gitu. Dan itu sih hukum normalnya. Nah, balik lagi ke FIFA nih. Terus lu dari Rank Sport ini berarti lu nyambi freelance di FIFA ya? FIFA Plus ini ya? Jadi FIFA Plus lebih ke freelance. Hampir semua freelance. Karena mereka belum ada kantor. Terus ya secara Hinos pun aneh juga kan. Gak mungkin gue kerja ke Zurich gitu kan. Gak mungkin. Gak tahu kalau gue ditawarin. Tapi gak ada masalahnya FIFA Plus. Karena mereka butuh konten lokal juga kan. Kalau mereka tarik ke luar Eropa pun buat apa lu di sana gitu kan. Mungkin lebih ke kantor-kantornya lah gitu. Cuman kalau kita freelance. Jadi pekerjaan gue nyambi lah gitu bahasanya side job untuk di FIFA Plus gitu. Untuk ya kalau harian gue tetap di Rank Sport untuk ngurusin bisnisnya gitu. Tapi mereka tuh Kak, teman-teman lo yang di FIFA Plus itu pada mantau sepak bola Indonesia gak sih? Pada enggak ya? Enggak ya? Hampir jarang banget sih. Dan rata-rata malah mereka yang emes sama pengetahuan kita kan. Jadi kan misalnya kayak ngomongin bola aja deh. Lu tahu pemain Seri B gitu. Ya tahu lah orang ada main Football Manager ya. Iya. Itu terkenal 2016. Nah, itu juga game yang wajib dimainkan oleh para cinta sepak bola ya. Tapi itu bahasa universal kan. Lu tahu gitu. Tapi salah satu yang gue lihat kan, gue kan nih suka nonton Calon Sarjana ya. Tahu gak sih YouTube tuh? Jadi, tahu Calon Sarjana. 5 ini terbesar ya gitu. Nah, itu kan geografi kan. Jadi gue suka banget nonton itu gitu. Jadi kalau gue ada orang Brazil, sini lu di kota mana gitu. Ini gitu. Oh berarti Rio de Janeiro itu ya yang ada patung itu gitu kan. Ada patung. Lu tahu gitu. Kalau orang Italia gitu. Lu Napoli. Iya. Keren tuh pemain yang dari Georgia sekarang gitu. Oh, lu tahu, lu ngikutin Napoli juga gitu. Padahal mah sebenarnya ya itu informasi yang biasa kita dapatkan. Bagi mereka, oh lu ngikutin juga ya. Padahal kalau bagi gue kan, gue cari info itu buat gue pribadi kan. Ternyata mereka respect sama itu bahwa, oh lu ngikutin. Jadi gue ketika ngomong sama orang Jepang misalnya, lu nonton ini komik ini, ya gue mah nonton semua Tsubasa segala. Buset lu ngikutin semua kata dia gitu. Sora Aoi gitu-gitu semua. Wah jangan dong. Kayaknya agak tabu juga ya kalau dia ngomongin. Tahu-tahu tukeran semua. Lu tahu ini gitu. Kalau tahu, gue punya koleksinya gitu. Ya Korea segala macam kan. Kayak Korea lah misalnya drakor misalnya. Ya gue kadang misalnya bini gue nonton segala macam tuh apa judulnya gitu. Oh. Terus gue tanya ke mereka kan. Lu tahu judulnya misalnya Startup tuh kemarin. Startup. Lah lu nonton juga gitu. Jadi kayak itu kan maksud gue hal kecil ya. Tapi ngebantu misalnya gue lagi di perjalanan kan gimana aneh banget gitu. Cara lo basa-basinya jadi dapet gitu. lah. Nah itu penting banget kan gue bilang. Lu kalau di Korea suka nonton drama gitu. Jarang sih gitu. Tapi gue tahu tuh yang startup. Oh lu nonton juga. Jadi akhirnya ngalir. Itu ngebantu banget sih menurut gue kayak bahasa-bahasa yang menurut gue itu skill juga ya gitu. Dan gue nggak nyangka itu nolong gue di sana gitu bahwa hal-hal kecil kayak gitu. Jadi lu kalau misalnya lagi berenam di meja lagi makan, lu kalau diem doang kan aneh banget ya. Si Raka nggak begitu asik ya. Orang bule kan mikirnya gitu kan. Dia kan padahal mah gue mikir bahasanya gimana nih ngomongnya masuknya atau bahas apa gitu kan. Tapi kalau lu tiba-tiba come up dengan do you know like this club bla 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 gitu. Terus kayak oh you know it. Oke. Terus akhirnya jadi ngobrol gitu. Akhirnya kan ngebantu besok-besok lu ikut gua aja bantu gua di video ini gitu. Benar. Jadi jangan takut buat ngomong segala macam gitu. Ya bahasa Inggris gue juga belepotan lah, Mam. Cuman dan dia juga lumrah lah dan bahasa Inggrisnya juga begitu juga. Dan dia belepotan juga. Mereka belepotan juga. Lu dengerin bahasa Inggris orang Jepang susahnya setengah mampus. Betul. Aksen mereka beda-beda segala macam. Sudah susah banget. Gitu. Nah, memang Raka ini contoh yang bisa diambil lah oleh benar. Dan Raka ini menurut gue selalu yang punya banyak banget ide-ide, terus juga Raka juga bisa jadi contoh lah. Gua ini banget sih, appreciate banget. Dan saat Iwo bilang mau ngundang elu, gue kaget sebenarnya. Apa Raka mau? Gitu. Kalau gue, apakah saya pantas gitu Pak? Karena kan yang datang ke sini orang-orang yang berjasa buat negeri semua kan.
Albagir, terus siapa lagi Bayu Saptaji itu kan anak futsal. Nadeo lah. Saya ini siapa gitu. Nah, terus mumpung nih lagi AFF nih, lu Iya. kan abis nonton final Piala, lu nonton kan? Nonton. Wah gila. Gua ngelihat kemarin Indonesia main begitu abis nonton itu, ini kayak apaan ya? Jomplang. Jomplang banget Iya. ya. Tapi nggak tahu deh. Sekarang kita ngomong klubnya lah. Iya. Lu ngelihat di sana Kak, Mm-mm. tim-timnya ada bocoran-bocoran nggak sih? Cara mereka prepare atau apa dari Iya. negara mana? Kenapa dia Maroko misalkan kan tiba-tiba underdog atau apa? Atau lu denger-denger settingan bandar atau apa segala macam? Ada nggak sih Kak? Iya, seperti kemarin ada juga media yang nanya kan bahwa settingan bandar segala macam menguntungkan Messi lah untuk jadi Iya. juara gitu. Ya kalau dari kita sih pasti nggak ada gitu yang Iya. pertama gitu. Kedua, Karena lu orang FIFA nggak mungkin lu ngomong ya gitu. nggak mungkin bisa ditangkap saya langsung Habis ini bisa mungkin kita tutup ya. ya. Tahu ada Interpol di rumah gue. Kamu ngapain ngomong gitu di podcast gitu. Terus Interpol. apa namanya? Ya menurut gue sih nggak ada sih. Karena gini kayak ya secara permainan ya menurut gue nonton langsung tuh kayak passingnya aja deh itu. Gila ya. Itu kayak satisfying banget sih. Gila ya. Passing-passingnya Mbappe gitu. Hampir jarang salah gitu, Mam. Gila Itu sih. yang menurut gue aneh banget sih. Kayak lu kan ngeliatnya gocekannya atau golnya Iya. gitu ya. Kalau di bola kan kalau kita di stadion kan Iya. sangat menghargai lah. Iya. Maksudnya menghargai apa ya? Setiap momen yang ada. Little things itu dihargai lah. Bahkan passing aja tuh kita bisa tepuk tangan Oh, kalau bagus ya, banget ya, gitu. Ya kemarin yang paling gila yang menurut gue Maroko sih. Lo kalau ngeliat di stadion maksudnya kalau ngeliat di TV mungkin ya secara permainan nggak bagus-bagus banget gitu. Cuman gue ngeliat kayak Amrabat gitu. Calon pemain Liverpool tuh. Onahi gitu. Maksudnya kayak wow. Maksud gue Onahi itu nomor 8 kan? nomor 8. Itu gila itu. Itu secara passing tuh mereka nggak ada yang salah, Mam. Jadi kayak ya itu tadi maksudnya kenapa Maroko itu bisa bagus ya karena makanya gini ini Indonesia kan sekarang lagi isunya kan naturalisasi kan. Ini Iya. gue sambungin aja ke Maroko bahwa Maroko tuh yang main di liganya tuh 1-2 orang doang yang masuk line up kan. Gitu. Bahkan substitution kalau nggak salah. Gak starting ya. Ya, full Eropa kan. Dan- Keluar lah. Iya, dan Tapi itu asli orang Maroko atau gimana? asli orang Maroko tapi kan bapaknya biasanya imigran. Imigran. Jadi Iya, pindah iya, gitu. pindah. Tapi dia bisa memilih Maroko karena neneknya masih di Maroko misalnya gitu. Nah, maksud gue poin gue adalah lu kalau mau survive lu Indonesia masuk Piala Dunia keluar deh. harus keluar. Iya. Lu kalau pakai pemain Liga Indonesia Ya nggak mungkin. Nggak akan Lu bisa. lihat kan kemarin di wasitnya tiba-tiba nggak offside, tiba-tiba diangkat. nggak bisa. Gue undang podcast apa? Gue ajarin offside pakai ini. Malu sendiri dia. Udah jangan deh Pak Imam. Jangan deh Pak Imam, saya malu nih gitu. Terus belum pemain adalah satu klub di sana Iya. gitu kan yang tiba-tiba tackle-nya begitu. Iya, Wah, iya. gue bilang Dan kayak gini, gue gila. belajar kayak misalnya satu pemain doang pun nggak bisa gitu. Jadi lu mesti satu tim benar-benar kayak Bono itu kan ya di Sevilla udah berapa tahun. iya. Ziyech di Eropa udah berapa tahun. Jadi lu mesti satu tim mungkin 15 pemain tuh benar-benar main di Eropa, benar-benar kultur Eropa baru bisa atau minimal Jepang lah. Jepang, Korea gitu. Makanya itulah kenapa Thailand, Vietnam sebagus apapun liga mereka nggak akan bisa survive lawan Big Five Asia gitu kayak Iran gitu. Karena apa? Iran juga banyak pemain di Eropa. Mereka tuh banyak loh di Belgia segala macam Rusia. Jadi kuncinya tuh bukan liga kita. Ya liga kita salah satu faktor lah. Cuman kalau lu mau survive, ya lu sebar pemain lu di Eropa. Itu Iya. aja sih. Iya. Si simple itu karena gak bisa lu ngejar Iya, kurikulum mereka, gak bisa. Dan lu tahu karakter pemain kita yang kalau nggak ketemu nasi uduk tiap pagi nggak mau Dan makan. itu yang berat. Ya makanya gue bilang itu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Makanya Sintayong tau gak kenapa dia maksain naturalisasi? Karena gak akan bisa. Iya. Gue dikasih, misalnya Sintayong ngomong gue dikasih waktu 2 tahun. Lo pengen gue juara AFF, lo pengen gue juara SEA Games, lo pengen gue Piala Dunia lolos grup gitu. Gue nggak bisa kalau gue nggak pakai pemain Eropa gitu. Makanya dia kan di U20 pun dia ngambil Iya, ada pemain-pemain 4 Belanda. orang kalau nggak ya salah. Ivan itu siapa Iya, segala iya, macam. Jadi ya gue kalau jadi Sintayong gue akan melakukan hal sama karena pekerjaan gue tuh udah di ujung tanduk Iya. gitu. Kalau gue kalah atau gue ada yang gagal gue dipecat gitu. Jadi Iya. gue nggak peduli masalah liga lo, gue nggak peduli masalah pembinaan lo. Iya. Yang gue butuhan 11 pemain yang siap di lapangan. Iya. Dan resultnya itu yang dituntut sama PSSI kan result. Hasilnya. Sintayong mau bilang prosesnya dari development Villanesia ini itu segala macam. Ya lu piala aja deh. Ya ada piala dulu. Mas deh. banyak bacot lah, ibarat kata gitu ya. Ya. Ya maksud gue sekelas Maroko aja. Ya mungkin liganya bagus dan dia juara Liga Champion Afrika kalau nggak salah. Liga klub Afrika gitu. Ya nggak ada pemain-pemain yang main di line up gitu. Kalau udah di Piala Dunia kayak Jepang aja, lu udah sebagus apapun Jepang. At the end, lu sampai level di mana
kalahnya penalti deh atau kalahnya 1 gol. Kalau udah sampai di level sana kan udah oke lah. Tapi kalau lu kayak sebelum main udah kalah kan itu yang Sintayong takutin kan. Sebelum main mental lu udah kalah. Ya kayak lu pas mau berangkat ke FIFA Plus ketemu sama teman-teman lu kan udah kalah duluan. Itu udah salah banget gitu kan. Makanya sebelum lu perang, kalau misalnya udah levelnya udah sama ya baru. Kalau misalnya sebelum main udah kalah, ya itu yang perlu dirubah dari Indonesia sih gitu. Tapi kalau lu sebagai pemain 11 ada main di Eropa, menurut gua mentalnya akan beda. Mereka, ini yang biasa gua lawan kok. Iya. Nah ini mah ini bisa gua kalahin nih. Jempolnya bengkok ini. Iya. Bisa digocek nih. Bisa gua kalahin gitu. Gitu. Keren sih. Tapi pas Trofeo Rank Sport pas ketemu Top Score kayaknya udah ngerasa menang sebelum main kayaknya ya. Gue kalau ngeliat skill anak toko gue, bener jago-jago banget gila aja. Gue kalau ngeliat kan gue ngeliatnya Rizfur gitu kan. Ini kayaknya nggak bisa main bola. Di TikTok doang. Aufa. Enggak, back tengah lu siapa? Sanju masa bisa main bola, badannya gede, basket kali ini mah gitu kan. Anak gue jago-jago dong. Anak main futsal gitu kan. Jago banget gila. Kalah juga. Itulah sepak bola, Pak. Itulah sepak bola, ternyata kalah juga. Gue pas briefing apa? Guys, pokoknya jangan sama sekali sakitin tim lawan. Gue bilang gitu. Karena ini terkait nama baik gue dan nama baik Top Score. Kita nggak boleh beririsan sama ini. Main santai aja. Karena kita tahu kita kesini buat happy. Ternyata Rizfur lari kenceng banget. Iya, buset. Rizfur copet dulunya cepet banget. Gila. Dikasih bola jauh aja udah. Padahal gue udah cederain tim pemain intinya, kaptennya langsung gue injek. Langsung diinjek kakinya Imam. Berdarah. Langsung gak main lagi gue. Iya. Tapi itu mungkin teguran supaya mungkin lutut gue belum siap. Iya. Gue juga gak enak mam daripada dia disikat sama yang lain. Iya, mendingan lu aja yang kenal. Bisa minta maaf. Iya, bisa minta maaf. Bangke. Oke, itu aja Kak. Terima kasih sudah 50 menit kita ngobrol. Mudah-mudahan seolah-olah seperti tidak terasa. Padahal memang tidak terasa. Tidak terasa. Dan semoga juga para viewers juga nonton sampai habis ya. Karena banyak banget yang tadi kita obrolin ya. Tapi poinnya adalah gue orang biasa sih mam. Benar. Jadi maksud gue contoh yang sangat, maksudnya kalau atlet atau apa kan kayaknya susah. Justru Kak, lebih baik kita nyontoh ke orang-orang biasa. Benar. Poin gue, apa yang gue bisa capai sekarang sangat bisa lu capai gitu. Iya. Benar. Maksudnya bukan gak kejauhan kayak BBS. Itu kan kejauhan banget. Maksud gue, yang apa yang gue capai sekarang tuh sangat mudah. Sangat mudah bisa dicapai. Jadi menurut gue kalau lu lagi ibaratnya ya bingung mau ngapain ya sebenarnya ngikutin passion lo aja sih gitu. Dan semua sekarang pekerjaan tuh bisa apa ya, sangat adaptif lah bahasa emang gitu. Jadi lu bisa ngikutin kira-kira, tapi gini, poinnya adalah lu bisa ngikuti, lu mesti tahu kira-kira gue bisanya apa, itu sih mam. Itu sih, kalau lu nggak tahu lu bisanya apa, itu yang susah. Misalnya lu bisanya ini, lu jago marketplace. Kan banyak mam. Siapa sih yang ngira marketplace 3 tahun lalu gitu kan. Tapi kalau lu tahu Shopee, Tokped gitu, pasti lu diterima dong di industri. Gitu. Kalau lu nggak tahu itu, ya lu nggak tahu lah gue kerja apa ya, nggak tahu lah gitu. Bingung sendiri kan gitu. Makanya ya itu salah satu yang menurut gue lu harus tahu sih lu mau ngapain. Ya semoga bisa jadi acuan teman-teman lah bahwa gue ini orang biasa yang memang sama kayak kalian gitu. Itu aja sih. Oke. Makasih Kak. Kira-kira ada video gue lagi nggak yang mau diupload ke FIFA Plus? Satu ada lah. Dong. Atau ntar season 2 harus nih. Kita ngomong sama bos dulu season 2. Tapi agensi gue udah tutup. Tapi bisa kali ya kalau side dikit-dikit mah ya. Gitu. Bisa lah. Tinggal mainnya tapi nanti mungkin sama Erick Thohir, Jokowi gitu ya. Main PS. Lebih seru ya. Gue demen banget kalau mereka tuh. Gue bantai sekalian. Tapi ada pas pampres gitu gini. Kalau lu mau golin gitu. Jangan banyak-banyak golnya, kamu gitu. Dari atas ini. Jangan banyak-banyak gol ya. Atau pas lu mau golin tau ada merah-merah gitu di sini. Kayak film laser. Kayak laser hijau beneran tapi. Ya. Oke, terima kasih Kak. Gua doakan semoga Rank Sport makin maju. Amin. Keluarga lo sehat-sehat selalu, lu juga, terus juga semua keinginan lo tercapai. Amin. Terima kasih, itu aja semuanya. Sehat selalu semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?